Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakakku semua. Selamat datang di Meriam Story Channel. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata dan dibuat untuk pembelajaran. Nama tempat dan karakter dalam kisah ini telah diubah demi menjaga privasi segala pihak. Segala kesamaan dalam kisah ini hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai, biar tidak ada kesalahpahaman. Jangan lupa untuk follow dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten terbaru. Dukungan kalian sangat berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, hujan deras mengguyur pelabuhan Merak. Tiap tetes air yang menghantam jalan aspal membentuk genangan kecil, seakan menghalangi jalan menuju harapan. Suara gemuruh air yang turun tanpa henti bersaing dengan desisan mesin truk Arman, yang perlahan melaju menembus kegelapan. Lampu-lampu jalan yang remang-remang hanya memberikan sedikit penerangan di malam yang pekat. Arman, sopir truk muda berusia 27 tahun, sedang dalam perjalanan pulang setelah mengantarkan muatan terakhirnya. Pikirannya tertuju pada ibunya yang sudah renta dan rumah kecil mereka di Lampung. Truknya yang besar itu melaju pelan, menghantarkan harapan akan perjalanan yang aman, walau badai hujan menerjang tanpa ampun. Namun, di ujung jalan, sesuatu yang tak terduga menunggu. Jalan pintas yang biasa ia lewati, meskipun lebih gelap dan kurang aman, tak bisa dihindari malam itu. Arman ingin segera mengejar kapal terakhir yang akan membawanya pulang ke Lampung, tidak ingin terlambat. Di tengah hujan yang kian deras, ia tak menyadari bahwa jalannya akan membawa petaka. Di balik gelapnya malam, sebuah mobil hitam melaju kencang, menghalangi jalan truk Arman dan memaksa truk itu berhenti mendadak. Tiba-tiba, dua sosok bertopeng muncul dari balik mobil dan mengarah ke Arman dengan senjata tajam di tangan. Arman, yang awalnya terkejut, segera menarik rem tangan truknya. Jantungnya berdebar kencang, namun dia berusaha tetap tenang. "Apa yang kalian inginkan?" teriak Arman, mencoba menahan rasa takut yang mulai merayap. Tapi, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, dua begal itu sudah berada di samping truk, mengancam dengan pisau besar yang bersinar dalam cahaya lampu jalan yang temaram. "Turun dari truk!" salah satu dari mereka berteriak kasar. Arman menelan ludah, hatinya cemas, namun ia tidak ingin menyerah begitu saja. Dengan cepat, Arman membuka pintu truk dan melompat keluar, berusaha melawan. Ia tahu betul bahwa jika ia menyerah, nyawanya bisa melayang dalam sekejap. Namun, perlawanan itu justru memburukkan keadaan. Begal yang lebih besar dan lebih kuat dengan cepat menguasai tubuh Arman, membekap mulutnya agar tidak teriak, sementara satu lagi merampas dompet dan barang-barang berharga di dalam truk. Hujan semakin deras, seolah menciptakan suasana yang lebih mencekam, menambah rasa hampa yang menyelimuti malam itu. Arman berusaha menggigit tangan yang menekan mulutnya, berjuang untuk bertahan, namun begal itu semakin tak mengenal ampun. Sebuah dorongan keras membuat Arman terjatuh ke tanah basah, kepalanya membentur aspal dengan keras. Sebelum ia sempat bangkit, begal yang lain menendang perutnya dengan brutal. Arman merintih kesakitan, tapi ia tahu, ini bukan sekadar perkelahian biasa. Di tengah kegelapan dan hujan, ia menyadari bahwa begal ini bukan hanya sekadar pencuri, mereka adalah pembunuh tanpa hati nurani. Saat Arman berusaha bangkit lagi, satu dari mereka menarik pisau tajam dan menghujamkannya ke arah perutnya. Darah mengalir deras, seolah menambah kehampaan malam yang sudah begitu mencekam. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Arman merasa tubuhnya semakin lemas. Ia masih teringat wajah ibunya yang selalu menanti di rumah, wajah Guntur, kakaknya yang seorang sersan mayor TNI, yang selalu mengingatkannya untuk berhati-hati. Teringat bahwa ia belum sempat pulang, belum sempat mengucapkan kata-kata terakhir pada orang-orang yang ia cintai. Namun, dengan segenap tenaga yang tersisa, Arman menggenggam kenangan itu erat, seakan berharap ada yang akan mendengarnya, ada yang akan membalas perbuatannya. Namun, tak ada yang datang. Begal itu pergi meninggalkan tubuh Arman yang tergeletak di jalanan basah, tak berdaya. Hujan terus turun, menghapus jejak-jejak darah yang mengalir. Malam yang seharusnya menjadi perjalanan pulang yang penuh harapan, kini berubah menjadi malam yang menyimpan duka mendalam. Tak ada yang tahu bahwa di balik kesunyian itu, sebuah kisah dendam akan segera dimulai, sebuah kisah yang akan mengguncang seluruh pelabuhan Merak dan membalaskan setiap tetes darah yang tumpah.
Di rumah sederhana yang terletak di sudut kampung Lampung, Guntur, sersan mayor TNI yang terkenal tegas dan berwibawa, sedang mempersiapkan perlengkapan militer untuk tugasnya keesokan hari. Di luar, udara pagi yang sejuk menyelimuti desa, namun hatinya merasa berat. Ponselnya bergetar. Ketika ia melihat nama yang tertera di layar, sebuah firasat buruk langsung menggelayuti pikirannya. "Guntur, ada kabar buruk," suara di ujung telepon terdengar cemas. Itu adalah suara seorang teman lamanya, Ardi, yang bekerja sebagai polisi setempat. "Arman, adikmu, dia." Ardi berhenti sejenak, seolah enggan melanjutkan kalimatnya. Guntur merasakan detakan jantungnya melambat. "Ada apa dengan Arman?" tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar, berusaha tetap tenang. Dia dibunuh di Pelabuhan Merak," jawab Ardi dengan suara gemetar. Dunia Guntur seakan runtuh dalam sekejap. Matanya terbuka lebar, dan telinganya tidak bisa menerima kenyataan yang baru saja disampaikan. "Apa? Kamu pasti salah dengar," teriak Guntur, nyaris tidak percaya. Namun, kenyataan itu terlalu pahit untuk disangkal. Guntur langsung memutuskan untuk pergi ke Merak, meski ada tugas yang harus diselesaikan. Ia tidak peduli lagi dengan urusan pekerjaan. Rasa kehilangan yang menghantamnya begitu mendalam, mengguncang dunia yang selama ini ia bangun dengan disiplin dan ketegasan. Tanpa berkata sepatah kata pun kepada rekan-rekannya, Guntur bergegas meninggalkan markas dan segera naik pesawat menuju Banten, tempat Pelabuhan Merak yang kini menjadi saksi bisu atas kematian adiknya. Setibanya di rumah sakit, Guntur merasakan hawa yang dingin dan kaku menyelimuti dirinya. Tubuhnya terasa lelah, namun hatinya lebih berat dari apapun. Arman, adik yang selalu ia banggakan, kini terbujur kaku di atas meja autopsi. Luka-luka di tubuh Arman begitu mengerikan, tanda bahwa ia melawan dengan gigih sebelum akhirnya jatuh di tangan para pelaku yang kejam. Guntur berdiri di depan tubuh adiknya yang tak bernyawa, menatap wajahnya yang tak lagi tersenyum. Rasa sakit dan amarah membuncah dalam dirinya. "Kenapa mereka harus membunuhmu, Arman?" Lirih Guntur, suaranya hampir hilang oleh isak tangis yang tiba-tiba pecah. Saat itu, kenangan masa kecil bersama Arman kembali menguasai pikirannya. Mereka berdua tumbuh bersama, berbagi tawa dan canda, saling menjaga satu sama lain. Arman adalah adik yang sederhana, penuh kasih sayang, dan selalu bekerja keras untuk ibu mereka yang sudah tua. Guntur tahu betul, adiknya tak pernah menentang aturan, selalu memilih jalan yang benar. Lalu, mengapa ia harus berakhir di tangan orang-orang seperti ini? Guntur merasa hidupnya tak lengkap tanpa Arman. Kepergiannya meninggalkan lubang yang tak akan pernah terisi. Guntur mengumpulkan seluruh tenaganya untuk menahan air mata, meski rasa sakit itu begitu dalam. Dia tahu, dia tak bisa membiarkan kematian adiknya berlalu begitu saja. Guntur bertekad untuk melacak setiap jejak yang ditinggalkan para begal itu. Sebagai seorang tentara, ia tahu persis bagaimana caranya memburu musuh. Tidak ada ampun untuk mereka yang telah merenggut nyawa orang yang ia cintai. "Aku akan menemukan mereka, dan aku akan membayar setiap tetes darahmu, Arman," bisiknya dengan penuh tekad. Sesampainya di rumah, Guntur duduk sendiri di ruang tamu yang sunyi. Hujan yang mulai turun kembali di luar rumah seakan menjadi saksi bisu atas kemarahan dan kesedihan yang tak terbendung. Ibunya yang sudah tua, yang tidak mengetahui apapun tentang nasib Arman, mendekat dan duduk di samping Guntur. Wajah ibunya yang penuh keriput menyiratkan ketenangan, namun hati Guntur tahu, ibu mereka sedang merasakan kehilangan yang sama besar. Guntur menatap ibunya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tidak bisa memberitahunya, tetapi ia tahu, ibu mereka akan merasakan kesedihan yang mendalam. Dengan hati yang penuh dendam, Guntur bangkit dari kursi. Ia tahu, ibunya membutuhkan waktu untuk menerima kenyataan ini, tetapi ia tak bisa menunggu lagi. Saat ini, hanya ada satu hal yang ada dalam benaknya, pembalasan. Guntur menyusun rencana dengan tegas dan jelas di pikirannya. Begal yang telah merenggut nyawa Arman harus diadili. Dan ia, sebagai seorang prajurit, akan menjadi tangan yang menegakkan keadilan tersebut. Pagi berikutnya, Guntur duduk termenung di meja makan, memandang peta Pelabuhan Merak yang terhampar di hadapannya. Dia sudah tahu bahwa untuk mengungkap kematian Arman, ia harus masuk lebih dalam ke dunia yang selama ini dia hindari.
Dunia kriminal yang dikuasai oleh begal dan geng-geng perampok yang merajalela di sekitar pelabuhan. Guntur mengerti betul bahwa ini bukanlah perang terbuka seperti yang biasa ia hadapi di medan tugas, ini adalah perang yang lebih kotor, penuh pengkhianatan dan intrik. Tapi, ia tidak punya pilihan. Adiknya telah mati, dan semua itu karena tangan-tangan jahat yang harus dihentikan. Ia memutuskan untuk bertindak sendiri. Dengan latar belakangnya sebagai seorang sersan mayor TNI, Guntur tahu betul bagaimana cara menyusup dan mendapatkan informasi tanpa menarik perhatian. Langkah pertama adalah mengenali dunia gelap yang mengelilingi pelabuhan Merak, tempat yang kini menjadi sarang kejahatan. Guntur mencari tahu tentang geng-geng begal yang selama ini beroperasi di sekitar pelabuhan. Melalui kontak-kontaknya di dunia bawah tanah, ia berhasil mendapatkan informasi tentang pemimpin geng yang dikenal sebagai Damar, seorang pria bertato dengan reputasi kejam yang sudah lama menjadi momok bagi penduduk sekitar. Guntur tahu bahwa untuk menghancurkan geng ini, ia harus berada di dalamnya. Tanpa ragu, ia mengubah penampilannya. Ia mencukur rambutnya pendek dan mengenakan pakaian biasa, tidak ada yang mencolok, agar tak menarik perhatian. Ia menghubungi salah satu informannya yang memiliki koneksi dengan dunia bawah tanah dan menyampaikan niatnya untuk bergabung dengan geng begal tersebut. Informannya, meski ragu, akhirnya memberikan alamat tempat berkumpulnya para begal. Guntur menyusuri jalanan gelap, memasuki kawasan kumuh yang penuh dengan bar-bar gelap dan toko-toko ilegal. Di sana, di tengah-tengah kerumunan orang yang tampak tak peduli dengan dunia luar, Guntur bertemu dengan beberapa anggota geng. Mereka memperhatikannya dengan tatapan penuh curiga, namun Guntur, dengan ketenangannya, berhasil memikat perhatian mereka. Dalam percakapan singkat, ia berhasil meyakinkan mereka bahwa dirinya adalah orang yang tepat untuk bergabung. Dengan gaya bicara yang kasar dan penuh percaya diri, Guntur menyampaikan bahwa ia sudah lama berada di dunia yang sama, meski dalam bentuk yang berbeda. Para begal itu akhirnya memberinya kesempatan, dengan syarat ia harus membuktikan kesetiaannya. Malam itu, Guntur mengikuti mereka menuju markas geng yang tersembunyi di balik sebuah gudang tua di pinggiran pelabuhan. Tempat itu sunyi, hanya suara angin yang menerobos celah-celah bangunan. Di dalam gudang, ia melihat Damar, pemimpin geng yang terkenal brutal dan tanpa ampun. Damar menatap Guntur dengan penuh kewaspadaan, namun Guntur tidak gentar. Ia tahu betul bagaimana mengendalikan situasi ini. Dalam beberapa percakapan, Guntur berhasil menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan yang tidak biasa, kemampuan yang bisa digunakan untuk memperkuat geng tersebut. Guntur tidak hanya mengandalkan kata-kata, ia juga menunjukkan tindakannya. Ketika beberapa anggota geng terlibat dalam perkelahian kecil di dalam gudang, Guntur langsung turun tangan dengan cepat dan efektif, mengalahkan mereka dengan cara yang tak terduga. Tindakannya ini membuat Damar terkesan. "Kau memang bukan orang sembarangan," kata Damar dengan suara berat, memberikan pengakuan yang sulit didapatkan oleh orang lain. Guntur hanya tersenyum tipis, tidak menunjukkan perasaan apapun. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Guntur semakin diterima di dalam geng itu, bahkan mulai diberi tugas-tugas kecil untuk menunjukkan kesetiaannya. Ia mengikuti mereka dalam aksi-aksi begal yang semakin berani. Namun, di setiap perjalanannya bersama geng tersebut, hatinya semakin teriris. Ia harus menyaksikan sendiri bagaimana mereka merampok truk-truk yang melintasi jalan pelabuhan Merak, bagaimana mereka mengancam dan menakut-nakuti para korban yang tak berdaya. Setiap kali ia melihat korban yang terluka, bayangan Arman muncul dalam pikirannya, dan amarahnya semakin membara. Namun, Guntur tahu, ia harus sabar. Ia harus menunggu saat yang tepat. Setiap langkah yang ia ambil kini dirancang untuk satu tujuan, membalas dendam untuk adiknya, Arman. Ia tahu bahwa jika ia bergerak terburu-buru, ia akan kehilangan kesempatan untuk menghancurkan geng ini dari dalam. Seiring waktu, ia semakin mendalami karakter Damar dan anggotanya, mengetahui kelemahan mereka satu persatu. Guntur tahu, pertempuran ini tidak akan mudah, tetapi dengan tekad yang kuat, ia siap menghadapinya. Waktu terus berjalan, dan Guntur semakin mendalami dunia yang telah dia pilih untuk disusupi. Setiap malam, ia berada di markas geng yang tersembunyi di dalam gudang tua, mengamati, menyusun strategi, dan belajar tentang para anggota geng yang semakin mengenalnya.
Damar, pemimpin geng yang penuh karisma namun kejam, mulai melihat Guntur sebagai salah satu dari mereka. Tetapi meskipun ia tampak diterima, Guntur tahu bahwa setiap langkahnya harus lebih hati-hati. Di dalam dunia ini, kepercayaan adalah barang langka, dan segala sesuatu bisa berubah dalam sekejap mata. Di luar markas, hujan kembali turun dengan derasnya, menambah kesan suram di pelabuhan. Suara perahu yang berderu, diselingi suara langkah kaki yang tergesa-gesa, menjadi latar belakang dari kehidupan gelap yang dipilih Guntur. Namun, meskipun dunia ini penuh ancaman, Guntur merasa terhubung dengan adiknya yang telah tiada. Setiap kali ia melewati tempat-tempat yang sering dilalui Arman, setiap kali ia mendengar nama adiknya disebut dalam percakapan gelap para begal, rasa sakit itu seakan kembali menggerogoti jantungnya. Satu malam, setelah menyelesaikan tugas kecil dari Damar, Guntur mendapat kesempatan langka untuk berbicara lebih dekat dengan sang pemimpin. Damar mengajaknya untuk makan bersama di ruang bawah tanah markas mereka, tempat yang lebih pribadi dan jauh dari mata-mata geng lainnya. Di sana, Damar membuka lebih banyak tentang latar belakang geng ini, bagaimana mereka telah menguasai pelabuhan Merak dengan kekerasan dan ketakutan. Damar bercerita tentang ambisinya yang besar untuk menguasai seluruh perdagangan di kawasan pelabuhan dan bagaimana mereka telah memanfaatkan ketakutan sebagai senjata utama. Guntur mendengarkan dengan seksama, mencoba menggali lebih dalam. Namun, di dalam hatinya, amarahnya semakin membesar. Begitu banyak kebohongan yang Damar utarakan, begitu banyak kekejian yang disembunyikan di balik senyum liciknya. Namun, Guntur tetap tenang. Ia tahu bahwa jika ia terburu-buru, semuanya akan berantakan. Ia harus menyusun rencana lebih matang lagi. Kepercayaan Damar pada dirinya masih rapuh, dan ia tahu, meskipun Damar tampaknya mempercayainya, tidak ada yang bisa benar-benar dipercaya dalam dunia ini. Keesokan harinya, Guntur mendapat perintah dari Damar untuk ikut serta dalam aksi besar. Begal-begal itu merencanakan untuk merampok sebuah truk pengangkut uang yang melintas melalui pelabuhan Merak. Guntur tahu bahwa ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan kesetiaannya sekaligus mengumpulkan lebih banyak informasi tentang operasi mereka. Begitu ia berada di lapangan, bersama Damar dan beberapa anggota geng lainnya, ia merasakan ketegangan yang sangat berbeda. Kali ini, ia bukan hanya pengamat, tapi juga bagian dari operasi ini. Ia harus berakting sebagai orang yang tak ragu untuk melukai orang lain demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Truk yang menjadi target akhirnya tiba. Dalam hitungan detik, geng itu bergerak cepat, menghalangi jalan dan menodongkan senjata ke pengemudi truk. Guntur berdiri di tengah kerumunan, berpura-pura seperti tidak merasa ada yang aneh. Namun, di dalam hatinya, setiap detik berlalu semakin membuatnya terbelah. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka memaksa sopir truk turun, mengancamnya dengan senjata, dan merampok uang yang dikirim untuk tujuan yang jauh lebih besar. Rasa jijik memenuhi dadanya, namun ia tahu bahwa setiap langkah ini adalah bagian dari rencananya. Di tengah keramaian, Guntur melihat wajah-wajah yang familiar di antara para begal. Mereka semua adalah wajah-wajah yang penuh kebencian dan kekerasan, orang-orang yang dengan mudah menginjakkan kaki di atas mereka yang tak berdaya. Ia berpura-pura ikut serta dalam tindakan kekerasan tersebut, merampas beberapa barang berharga dari truk yang sedang diserbu. Namun, dalam setiap gerakan, ia menahan diri. Hatinya sudah terlalu terlatih untuk tetap fokus, meski rasa benci terhadap semua ini semakin membara. Pada saat yang sama, Guntur berhasil mengumpulkan informasi penting tentang struktur organisasi geng, termasuk kelemahan-kelemahan mereka yang bisa dimanfaatkan nantinya. Ia kembali ke markas dengan perasaan campur aduk, satu sisi penuh kemenangan karena informasi yang ia peroleh, namun di sisi lain, hatinya semakin terpuruk. Setiap kali ia harus berperan sebagai bagian dari geng ini, ia merasa seolah mengkhianati dirinya sendiri, mengorbankan nilai-nilai yang ia pegang teguh sebagai seorang prajurit. Namun, ia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus ditempuh untuk menuntaskan dendamnya. Guntur kembali ke kamar kecil yang disediakan untuknya, menatap cermin dengan wajah yang semakin keras. Ia merasa semakin dekat dengan tujuannya, namun rasa kehilangan dan kesedihan masih mencekam dirinya. "Semua ini demi kamu, Arman," bisiknya, matanya menatap kosong ke depan. Ia tahu, meskipun ia semakin dalam menyusup ke dunia ini,
Satu hal yang pasti, hanya ada satu cara untuk menebus semua penderitaan ini, dan itu adalah menghancurkan geng ini dari dalam. Malam itu, suasana di markas geng terasa lebih tegang dari biasanya. Damar, sang pemimpin geng, mengumpulkan seluruh anggotanya untuk sebuah pertemuan rahasia. Guntur, yang sudah semakin diterima dalam geng ini, berdiri di sudut ruangan, mencoba menyerap setiap informasi yang disampaikan. Damar terlihat lebih murung dari biasanya, wajahnya penuh dengan kecemasan yang tak biasa. Sambil menghisap rokok, Damar memandang anggota geng satu persatu. Guntur bisa merasakan ketegangan yang melanda, dan itu membuatnya semakin waspada. Damar akhirnya membuka mulut. Ada seseorang yang mulai mengincar kita. Orang itu, orang yang sangat berbahaya, kata Damar dengan nada berat. Semua mata kini tertuju pada pemimpin mereka. Ada yang mencoba mengungkap semua operasi kita, dan kita tahu siapa orangnya. Seseorang dari dalam, lanjut Damar, menatap tajam ke seluruh anggota geng. Guntur menahan napas. Ia tahu, ini adalah titik balik. Jika ia tidak hati-hati, dirinya bisa terjebak dalam permainan ini dan semuanya akan berantakan. Guntur bisa merasakan atmosfer yang mencekam. Meski dirinya belum pernah terbuka mengenai latar belakangnya, ia tahu bahwa Damar memiliki insting tajam. Namun, Guntur tidak merasa takut. Ia sudah lama bersiap menghadapi momen seperti ini, bahkan lebih buruk dari ini. Tanpa menunjukkan rasa gugup, ia tetap berdiri tegak, menunggu perintah selanjutnya. Damar kemudian menunjuk salah satu anggotanya, seorang pria kekar bernama Budi, untuk mengusut siapa yang mencoba membocorkan informasi mereka. Cari tahu siapa yang berani bermain-main dengan kita, perintah Damar dengan tegas. Namun, meskipun perintah itu bukan langsung ditujukan untuknya, Guntur merasakan bahwa ia sedang berada di ujung tanduk. Ia harus lebih hati-hati agar tidak terjebak dalam permainan geng ini. Dalam setiap pergerakan Damar, ada sesuatu yang mencurigakan, dan Guntur tahu bahwa pemimpin geng itu semakin merasa terancam. Bukan hanya oleh orang luar, tetapi juga oleh potensi pengkhianatan dari dalam. Itu membuat Guntur semakin yakin bahwa ia harus bergerak cepat untuk menghancurkan geng ini sebelum semuanya hancur. Pagi berikutnya, Guntur memutuskan untuk mengintip pergerakan Damar dan para anggotanya. Dengan tenang, ia mengikuti Budi yang ditugaskan untuk menyelidiki siapa yang bisa menjadi ancaman dalam geng mereka. Guntur tahu, setiap langkah yang ia ambil harus lebih cermat dari sebelumnya. Jika ia ketahuan atau salah bergerak, semuanya akan berakhir. Namun, di tengah pengintaian itu, Guntur melihat sesuatu yang mengejutkan. Di sebuah gudang terpencil, ia menyaksikan Damar bertemu dengan seseorang yang sangat tidak terduga, seorang polisi yang mengenakan pakaian sipil. Guntur menahan napas, mencoba tidak mengeluarkan suara apapun. Apa yang ia lihat membuatnya terkejut. Polisi itu ternyata bukan hanya sekadar perantara, tetapi seseorang yang juga memiliki hubungan dengan geng begal ini. Guntur semakin bingung, namun juga semakin yakin bahwa ada lebih banyak permainan kotor di luar sana yang tidak ia ketahui. Ia harus segera mendapatkan informasi lebih lanjut, namun bagaimana cara untuk melaporkan hal ini tanpa membahayakan dirinya sendiri? Guntur mulai merencanakan untuk menyusup lebih dalam ke dalam dunia yang lebih kelam ini. Guntur kembali ke markas dengan wajah yang datar, tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Namun, di dalam hatinya, kegelisahan itu terus menghantuinya. Keberadaan polisi yang terlibat dalam geng ini jelas menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Guntur merasa semakin terjepit. Namun, di saat yang sama, ia tahu bahwa ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Jika ia mundur, maka semuanya akan sia-sia. Ia harus melangkah lebih dalam, bahkan jika itu berarti melawan seluruh dunia. Malam itu, saat pertemuan di markas berlangsung, Guntur kembali berdiri di sudut ruangan, merenung. Damar sedang berbicara dengan anggotanya tentang bagaimana melindungi operasi mereka, namun matanya tidak pernah lepas dari Guntur. Pemimpin itu mulai mencurigainya, dan Guntur merasakan hal itu. Hatinya berdebar lebih cepat. Ia tahu, ini adalah saat yang krusial. Jika ia tidak berhati-hati, Damar akan melihat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Guntur menarik napas dalam-dalam, bertekad untuk tetap berada dalam permainan ini, apapun yang terjadi. Sebab, hanya dengan menghancurkan geng ini dari dalam,
ia bisa menuntaskan dendamnya dan membawa kematian Arman ke dalam keadilan. Hari demi hari, Guntur semakin terperosok dalam dunia kelam yang ia pilih untuk menghancurkan geng ini. Damar, pemimpin geng, semakin curiga padanya, meskipun ia berusaha menutupi perasaan itu dengan sikap dingin dan penuh perhitungan. Guntur tahu, saat ini ia harus lebih berhati-hati dari sebelumnya. Setiap langkah yang ia ambil, semakin terasa seperti di atas tebing yang rapuh. Namun, tekadnya untuk menuntaskan dendam dan mengungkap kejahatan di balik pelabuhan ini semakin membara. Suatu malam, ketika Guntur kembali ke markas geng, ia menerima perintah langsung dari Damar. "Kau akan ikut dalam aksi malam ini. Kami mendapat informasi tentang truk yang membawa barang berharga, kita akan serang dan pastikan tidak ada saksi," kata Damar dengan suara tegas. Guntur hanya mengangguk, meskipun hatinya bergejolak. Ini adalah kesempatan yang sangat berbahaya, ia tahu bahwa ia harus terus menjaga kedudukannya di dalam geng ini, namun ia juga harus bersiap menghadapi momen yang semakin dekat. Aksi malam itu berlangsung dengan cepat dan brutal. Guntur, yang sudah sangat berpengalaman dalam bertindak tanpa meninggalkan jejak, ikut serta dalam serangan yang dipimpin oleh Damar. Mereka menahan truk di jalanan yang sepi, mengancam sopir dengan senjata, dan merampok barang berharga yang ada di dalamnya. Namun, di balik tindakan itu, Guntur merasa semakin jijik. Setiap kali ia melihat wajah-wajah tak berdaya dari korban yang ia sakiti, bayangan Arman kembali menghantui pikirannya. Kejahatan ini harus dihentikan, dan ia harus menjadi orang yang melakukannya. Ketika mereka kembali ke markas setelah aksi rampokan itu, suasana di dalam geng tampak lebih gelap dari biasanya. Damar, yang seharusnya merasa puas dengan keberhasilan operasi tersebut, justru terlihat gelisah. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran, dan setiap gerakannya seolah mengisyaratkan adanya ancaman besar yang mengintai. Guntur bisa merasakannya, perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, sesuatu yang mungkin bisa menggagalkan semua rencana mereka. Damar semakin terobsesi dengan ancaman yang datang dari luar, namun Guntur tahu bahwa masalah utama berada di dalam geng itu sendiri. Dalam keheningan malam, Guntur menyusuri lorong markas dengan langkah hati-hati. Ia ingin mencari jawaban, informasi yang bisa membuka jalan bagi konfrontasi yang ia rencanakan. Ia tahu bahwa Damar semakin tidak stabil, dan itu bisa menjadi keuntungan baginya. Namun, ketika ia memasuki ruangan tempat Damar sering menyendiri, ia mendengar percakapan yang mengerikan. Damar sedang berbicara dengan orang yang tak dikenal, seseorang yang berbahaya, seorang polisi yang selama ini telah bekerja sama dengan geng ini. Damar berbicara dengan suara berbisik, namun Guntur bisa mendengar dengan jelas. "Kita harus bergerak lebih cepat. Jika mereka sudah tahu tentang kita, kita tidak punya waktu lagi. Kita harus bersiap menghadapi apapun yang datang," kata Damar. Guntur merasa darahnya membeku. Apa yang dimaksud Damar? Apakah ini berkaitan dengan penyelidikan yang selama ini ia curigai? Polisi yang bekerja sama dengan geng ini bukan hanya seorang pengkhianat, tapi juga ancaman yang jauh lebih besar bagi seluruh operasi mereka. Guntur merasa semakin terperangkap. Ia tahu bahwa jika ia tidak segera bertindak, semua yang telah ia lakukan akan sia-sia. Polisi itu mungkin adalah bagian dari kekuatan yang lebih besar yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang, dan Damar tampaknya sudah sangat terancam. Guntur harus segera mencari tahu siapa orang ini dan mengapa mereka bekerja sama dengan geng begal. Semua petunjuk yang ia peroleh semakin mengarah pada konfrontasi yang tak terhindarkan. Dalam hati, Guntur bertekad bahwa malam ini akan menjadi titik balik. Ia tidak hanya ingin menghancurkan geng ini, tetapi ia juga harus membongkar hubungan gelap antara polisi dan para kriminal yang selama ini mengendalikan pelabuhan Merak. Tanpa peringatan, ia mengeluarkan pistol dari sabuknya dan mengarahkannya ke pintu. Saat itu, Guntur tahu bahwa ini adalah saat yang akan mengubah segalanya. Jika ia ingin keluar dari dunia ini hidup-hidup dan membalas dendam untuk Arman, ia harus mengambil langkah terakhir, dan itu berarti berhadapan langsung dengan Damar dan seluruh geng yang telah mengendalikan kejahatan di pelabuhan. Malam semakin larut, dan langit yang gelap seakan menyembunyikan semua rahasia kelam di bawahnya. Guntur berdiri di depan pintu markas, tangan memegang erat pistol yang sudah sejak tadi ia siapkan. Di dalam ruangan, suara Damar dan polisi itu semakin jelas terdengar,
semakin memperkuat keyakinannya bahwa malam ini adalah saat yang paling menentukan. Segala yang ia lakukan, setiap langkah yang ia ambil, akhirnya akan membawanya pada konfrontasi ini. Damar tidak tahu bahwa pengkhianatan yang ia takutkan selama ini sudah berdiri tepat di depan pintunya. Guntur tahu bahwa waktu tidak berpihak padanya. Dalam hitungan detik, ia harus memutuskan langkah berikutnya. Jika ia langsung menyerbu, ia akan membahayakan dirinya sendiri dan menghancurkan semua peluang untuk mengungkap lebih banyak tentang hubungan gelap geng ini dengan pihak berwenang. Namun, jika ia terlalu lama menunggu, ia mungkin kehilangan kesempatan untuk melawan sebelum semuanya terungkap. Guntur mengatur napas, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Ia tidak bisa terburu-buru. Kali ini, ia harus bermain dengan cermat. Dengan langkah hati-hati, Guntur memasuki ruang belakang yang sempit, menyelinap ke area yang berdekatan dengan tempat percakapan berlangsung. Dari balik dinding, ia mengintip dan melihat Damar sedang berbicara dengan polisi itu. Polisi tersebut mengenakan pakaian sipil, namun Guntur mengenali sosoknya. Ia adalah salah satu petugas yang selama ini sering terlihat di sekitar pelabuhan, selalu ada di saat-saat yang mencurigakan. Mereka berbicara dengan nada yang semakin tegang. Guntur mendengar jelas kata-kata Damar yang menunjukkan bahwa mereka sudah siap menghadapi sesuatu yang besar, mungkin bahkan operasi besar yang melibatkan banyak pihak. Damar dengan suara rendah berkata, mereka sudah hampir tahu semuanya. Jika kita tidak bertindak cepat, semua ini akan runtuh. Polisi itu menjawab dengan nada datar, kami sudah menyiapkan semuanya. Anda tinggal beri perintah, kami akan mengamankan pelabuhan ini, tapi kami harus bergerak cepat. Mendengar percakapan itu, Guntur merasa darahnya mendidih. Apa yang mereka rencanakan? Bukankah Damar tahu bahwa semua ini akan berakhir dengan konfrontasi yang lebih besar? Dan lebih penting lagi, bagaimana Guntur bisa keluar dari bayang-bayang mereka yang semakin menekan? Tiba-tiba, Guntur merasakan ketegangan yang tak biasa di sekitarnya. Tanpa disadari, ia melangkah terlalu dekat dengan pintu dan hampir terdengar oleh mereka. Dalam sekejap, Guntur menarik diri dengan cepat, bersembunyi di balik rak kayu tua yang ada di sudut ruangan. Jantungnya berdebar kencang, namun ia tidak bisa mundur. Ia harus tetap tenang dan terus mendengarkan. Percakapan ini akan menentukan bagaimana ia bergerak selanjutnya. Jika ia salah langkah, maka ia akan kehilangan kesempatan yang sudah lama ia tunggu. Guntur kembali menyusun rencana. Ia tidak bisa membiarkan semua informasi yang ia peroleh dalam beberapa minggu ini hilang begitu saja. Polisi yang bekerja sama dengan geng ini adalah ancaman nyata bagi seluruh operasi yang ingin ia hancurkan. Ia harus mencari cara untuk menjatuhkan keduanya sekaligus, Damar dan polisi itu. Begitu mereka semua tertangkap basah, geng ini akan runtuh dengan sendirinya. Namun, ia harus memastikan bahwa tidak ada yang mengetahui perannya di balik layar. Ini adalah taruhannya, jika ia gagal, maka kematian Arman akan tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan, dan Guntur akan tetap terjebak dalam lingkaran kebohongan ini. Dengan ketenangan yang luar biasa, Guntur memutuskan untuk bertindak. Ia menunggu hingga Damar dan polisi itu selesai berbicara dan keluar dari ruangan. Tanpa membuang waktu, ia bergerak cepat ke arah pintu yang telah dibuka sedikit. Ia harus mengejutkan mereka, membuat mereka terperangkap dalam permainan yang sudah ia persiapkan. Dalam hati, ia berdoa agar semuanya berjalan sesuai rencana. Begitu mereka keluar, Guntur sudah siap. Ia melangkah maju, keluar dari tempat persembunyian, dan dengan sigap menodongkan pistol ke arah mereka. Damar dan polisi itu terkejut, tetapi tidak cukup terkejut untuk tidak melawan. Polisi itu dengan cepat menarik senjatanya, namun Guntur lebih cepat. Ia menembak tepat di tangan polisi itu, membuat senjatanya jatuh ke lantai. Damar, yang menyadari bahwa semuanya telah terungkap, mencoba melarikan diri, namun Guntur sudah lebih dulu menyekapnya. Kau pikir bisa menghindar begitu saja? Kata Guntur dengan suara keras, menahan Damar yang berusaha melawan. Damar tampak bingung, mata penuh kemarahan, namun ia tahu bahwa ini adalah akhir dari semuanya. Guntur mengarahkan pistolnya ke Damar, matanya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Ini untuk Arman, bisiknya, suara penuh tekad. Tangan Guntur gemetar, namun ia tahu ini adalah saat yang tepat untuk mengakhiri segalanya. Kejahatan ini harus dihentikan, dan ia harus menjadi orang yang melakukannya.
Konfrontasi yang tak terhindarkan ini akhirnya sampai pada titik puncaknya. Di sini, di antara kegelapan dan hujan yang terus mengguyur pelabuhan, Guntur akan mengakhiri perjalanan yang penuh darah dan pengkhianatan ini. Suasana di dalam gudang itu terasa mencekam. Damar terkapar di bawah kekuatan cengkraman Guntur, wajahnya penuh dengan kebingungannya, sedangkan polisi yang telah jatuh terkapar di sampingnya, berusaha meraih senjata yang terjatuh. Guntur menatap Damar dengan tatapan tajam yang penuh kebencian. "Kau pikir kau bisa mengendalikan semua ini?" kata Guntur dengan suara yang penuh amarah. Setiap kata keluar dari mulutnya seperti dentuman petir, menggetarkan udara sekeliling mereka. Damar masih berusaha menyembunyikan ketakutannya, namun Guntur bisa melihat jelas bagaimana pria itu mulai mengerti bahwa malam ini, semuanya berakhir. Dengan pistol yang masih terarah pada Damar, Guntur berusaha mengendalikan emosi yang hampir meledak. Arman, adiknya yang telah ia kuburkan dalam hatinya, menjadi bayang-bayang yang terus menghantui setiap langkahnya. "Ini semua karena kau, Damar," suara Guntur serak, seolah ada beban yang terlalu berat untuk ditanggung. "Karena kau dan gengmu, adikku tewas. Semua yang terjadi malam itu adalah bagian dari permainan kotor kalian." Damar tidak menjawab, hanya nafas berat yang keluar dari mulutnya, dan sorot matanya yang kosong mencoba mencari jalan keluar. Guntur menatap Damar lebih dalam, mencari jawaban yang tak kunjung datang. Tak ada penyesalan di mata pria itu, hanya rasa marah yang tersisa. Namun, Guntur sudah tak peduli lagi. Rencana balas dendamnya sudah dimulai, dan ia tidak akan berhenti sampai keadilan bagi Arman tercapai. Dengan langkah tegap, ia maju selangkah, menjaga jarak dengan Damar. "Kau pikir aku datang hanya untuk menghukummu?" katanya. "Tidak, aku datang untuk menghancurkan semuanya, untuk mengungkap semua yang kau sembunyikan selama ini." Seketika itu, suasana menjadi semakin mencekam. Damar mulai merangkak, berusaha bangkit, namun Guntur dengan sigap menembakkan peluru ke lantai dekat kaki Damar. Tembakan itu terdengar seperti ledakan keras di tengah kesunyian malam, dan Damar terkejut, berhenti bergerak. "Kau tak bisa melarikan diri, Damar," kata Guntur dengan dingin, suara yang semakin dalam dan tajam. "Aku sudah tahu segalanya, tentang polisi itu, tentang semua yang kalian lakukan di Pelabuhan Merak. Dan malam ini, semuanya akan terbongkar." Di luar markas, suara sirene mulai terdengar. Polisi sudah bergerak menuju lokasi, sebuah tanda bahwa rencana Guntur mulai membuahkan hasil. Dia tahu bahwa dalam beberapa menit, pihak berwajib akan tiba, dan ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menyelesaikan semuanya. Guntur menatap Damar dengan mata yang penuh tekad. Ia tahu bahwa geng ini harus dihancurkan, dan ini adalah saatnya untuk mengungkap semuanya. Namun, Damar tiba-tiba mengangkat tangannya, seolah menyerah, matanya yang biasanya penuh kekuatan kini tampak rapuh. "Kau tak mengerti, Guntur," katanya dengan suara serak. "Semua yang kita lakukan adalah untuk bertahan hidup. Kalian yang tak paham dengan dunia ini." Guntur merasa perasaan marahnya semakin memuncak. Apa yang Damar katakan bukanlah alasan yang cukup untuk membenarkan kematian adiknya dan semua korban lain yang terjerat dalam permainan kotor ini. "Bertahan hidup," suara Guntur menggelegar. "Apa yang kalian lakukan adalah merampas hidup orang lain. Kau bukan pejuang, Damar, kau hanya pengecut yang bersembunyi di balik kekuasaan dan kekerasan." Kata-kata itu keluar dengan penuh amarah, meledak seperti api yang tidak bisa dihentikan. Ia tahu, setelah ini, tidak ada jalan kembali. Guntur harus menyelesaikan segalanya. Di saat yang sama, polisi yang berada di luar akhirnya mendekati markas. Mereka sudah tahu apa yang terjadi, dan beberapa dari mereka tampaknya mulai ragu, apakah Guntur berada di pihak mereka atau tidak. Namun, bagi Guntur, hal itu tidak penting. Ia tidak butuh bantuan mereka. Ia datang ke sini untuk menghancurkan geng ini dengan tangannya sendiri. Dengan gerakan cepat, ia mengarahkan pistolnya ke Damar dan menembakkan satu peluru lagi, kali ini tepat di kaki Damar, membuat pria itu terjatuh. "Ini untuk Arman," bisik Guntur, penuh dengan kekuatan dan pembalasan. Setelah tembakan itu, suasana menjadi sunyi. Guntur berdiri di sana, menatap Damar yang kini terjatuh lemas, darah mulai mengalir di sekujur tubuhnya. Polisi yang datang terlambat hanya bisa memandang. Dalam hatinya, Guntur tahu bahwa ia telah menyelesaikan misinya. Geng ini akan tumbang,
dan tidak ada lagi yang bisa menghentikan perubahan yang sudah dimulai. Arman, meski tak lagi ada, akhirnya mendapatkan keadilan. Guntur menghembuskan napas panjang, membiarkan rasa lega menyelimutinya, meskipun darah di tangannya tetap menjadi tanda dari perjalanan panjang yang penuh dengan penderitaan. Malam itu, hujan masih mengguyur pelabuhan Merak, seolah alam juga ikut merasakan beban yang baru saja terlepas. Guntur berdiri di tengah kekacauan, tatapannya kosong meskipun suara sirene polisi yang semakin mendekat terdengar jelas. Pistolnya masih terpegang erat, namun rasa lelah yang menyelimuti tubuhnya semakin menjadi-jadi. Damar, yang kini tergeletak tak berdaya dengan luka tembak di kakinya, tak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Polisi yang datang hanya bisa diam, menyaksikan peristiwa yang tak mereka duga. Mereka ragu, tapi Guntur tidak peduli. Keputusan sudah dibuat, semua ini akan segera berakhir, bisik Guntur pada dirinya sendiri, meskipun hati kecilnya tahu bahwa pertarungan ini baru dimulai. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu, dengan langkah yang perlahan namun pasti. Damar, meskipun tergeletak di lantai, masih berusaha merangkak untuk mencari celah, namun Guntur tidak memberinya kesempatan. "Kau sudah kalah, Damar," kata Guntur, suaranya lebih tenang namun penuh ancaman. "Segala kotoran yang kau sembunyikan akan keluar malam ini." Di luar, polisi mulai memasuki markas. Mereka tahu bahwa mereka datang terlambat. Semua yang terjadi sudah lebih dulu terungkap. Guntur berjalan keluar dari markas dengan langkah tegap, menyusuri jalan basah yang berkilauan oleh cahaya lampu jalan. Ia merasa seperti baru saja melewati jalan panjang yang penuh penderitaan, namun pada saat yang sama, ia merasakan sedikit kedamaian yang mulai mengisi kekosongan yang selama ini ia rasakan. Namun, kedamaian itu hanya sesaat. Ia tahu bahwa keputusan besar akan menanti setelah ini. Tiba-tiba, seorang polisi menghampirinya dengan langkah cepat, wajahnya tegang. "Sersan Mayor Guntur," katanya dengan suara penuh hormat, namun ada kecemasan yang jelas di matanya. Kami sudah memeriksa semua bukti. Ternyata, ada lebih banyak yang terlibat. Tidak hanya geng ini, tapi orang-orang penting di luar sana yang bekerja sama dengan mereka." Guntur menatap polisi itu dengan tajam. "Siapa yang terlibat?" tanyanya, suaranya datar namun penuh perintah. Polisi itu mengangguk, terlihat ragu untuk melanjutkan, namun akhirnya ia mengeluarkan sebuah nama yang membuat darah Guntur berdesir. "Jenderal Yuda," katanya pelan. Nama itu seperti petir yang menyambar kepala Guntur. Jenderal Yuda adalah orang yang sangat dihormati di tubuh militer, dan selama ini ia tidak pernah menduga bahwa pria tersebut bisa terlibat dalam dunia kegelapan yang selama ini ia kejar. Guntur merasa tubuhnya lemas seketika. Jenderal Yuda, yang selama ini dikenal sebagai pahlawan, ternyata memiliki hubungan dengan geng begal ini. Ia telah berkolaborasi dengan mereka untuk mengendalikan pelabuhan Merak dan memanfaatkan kekuasaan mereka untuk meraup keuntungan dari segala kejahatan yang terjadi di sana. Semua yang terjadi selama ini adalah bagian dari permainan besar yang tak pernah ia duga. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Guntur dengan suara tegas, mencoba menenangkan diri meskipun hatinya bergejolak. Polisi itu menggelengkan kepala. "Kami sudah mengumpulkan bukti, tapi untuk menangkap Jenderal Yuda, kami membutuhkan lebih banyak waktu. Jika kita bertindak terlalu cepat, dia bisa menghancurkan semuanya." Guntur merasa ada ketegangan yang menekan dadanya. Waktu tidak berpihak pada mereka. Jika mereka menunggu terlalu lama, tidak hanya geng ini yang akan bebas, tetapi kekuatan besar yang mereka hadapi akan semakin sulit dihancurkan. Guntur menghela napas panjang, berusaha mencerna semua informasi yang baru saja ia terima. Keputusannya malam ini tidak hanya untuk membalas dendam atas kematian Arman, tapi kini juga untuk mengungkap konspirasi besar yang selama ini terjadi. Ia tahu bahwa jalan yang akan ia tempuh akan semakin berbahaya. Jenderal Yuda adalah musuh yang jauh lebih berbahaya daripada Damar atau polisi itu. Ia harus menemukan cara untuk membongkar jaringan ini sebelum semuanya terlambat. "Kita tidak punya waktu," kata Guntur dengan tegas, menatap polisi itu. "Kita harus bertindak sekarang." Guntur berbalik, melangkah menuju mobil yang sudah menunggu di luar. Ia tahu, malam ini bukanlah akhir dari perjuangannya, melainkan awal dari pertempuran yang lebih besar. Dendam untuk Arman, keinginan untuk mengungkap kebenaran, semuanya kini bersatu dalam satu tujuan yang lebih besar.
Tak peduli betapa besar tantangannya, Guntur tidak akan mundur. Jenderal Yuda harus dihentikan, dan dengan segala kekuatan yang tersisa, ia bertekad untuk meruntuhkan kekuasaan yang selama ini telah menguasai pelabuhan Merak dan membiarkan keadilan bagi adiknya tercapai. Pagi itu, langit di atas pelabuhan Merak tampak kelabu, seolah mencerminkan suasana hati Guntur yang masih penuh dengan gejolak. Ia duduk di kursi mobil, memandangi gedung-gedung yang berdiri megah di pelabuhan, tempat yang dulunya penuh kenangan indah bersama adiknya, Arman. Namun kini, semuanya telah berubah. Setiap sudut tempat itu menyimpan luka dan kebohongan. Guntur meremas kemudi dengan tangan yang gemetar, merasakan kekuatan kebencian yang semakin menguasai dirinya. Satu hal yang pasti, konspirasi ini harus dihancurkan, dan Jenderal Yuda harus membayar atas semua yang telah ia lakukan. Guntur mengingat percakapan malam itu dengan polisi yang memberitahukan tentang keterlibatan Jenderal Yuda. Nama itu terus berputar dalam pikirannya, membayangi setiap langkah yang ia ambil. Sejak awal, ia tidak pernah mencurigai orang sekelas Jenderal Yuda akan terlibat dalam kejahatan ini. Namun kenyataan itu tak bisa dibantah lagi. Jenderal yang selama ini dikenal sebagai figur yang melindungi negara, ternyata memiliki tangan kotor yang mencengkeram segala kejahatan di pelabuhan Merak. Semua yang Guntur perjuangkan kini terancam. Jika Yuda tidak dihentikan, maka semua usaha ini akan sia-sia. Tidak ada jalan mundur, kata Guntur dalam hati. Suaranya dalam dan penuh keyakinan, meski ada ketegangan yang terus menggerogoti pikirannya. Dia harus bergerak cepat. Waktu sangat terbatas, dan Jenderal Yuda pasti sudah tahu bahwa ancaman terhadapnya semakin dekat. Guntur harus melawan kejahatan yang tak hanya berakar pada geng begal ini, tapi juga melibatkan kekuatan besar yang bersembunyi di balik kedok pemerintahan. Rencana yang lebih besar sedang berlangsung, dan Guntur tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengungkap semuanya adalah dengan menghadapi Yuda secara langsung. Sambil memikirkan langkah berikutnya, Guntur menatap keluar jendela. Polisi yang datang malam itu memberinya informasi berharga, namun semuanya masih setengah jalan. Mereka membutuhkan bukti lebih kuat untuk menangkap Jenderal Yuda, dan Guntur tahu bahwa tanpa bantuan lebih lanjut, operasi besar ini akan sulit tercapai. Di satu sisi, ia merasa ragu, apakah ia mampu menghadapi musuh yang begitu besar dan kuat. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa ini adalah takdirnya. Ini adalah jalan yang harus ia tempuh, demi Arman, demi keadilan. Dengan tekad yang semakin kuat, Guntur mengambil keputusan untuk menemui seorang informan lama yang ia percayai. Informan ini memiliki akses ke berbagai jaringan gelap yang beroperasi di luar jangkauan hukum. Meskipun Guntur harus berhati-hati, ia tidak punya banyak pilihan. Ini adalah langkah terakhir untuk menggulingkan Jenderal Yuda dan membongkar jaringan kriminal yang selama ini bersembunyi di balik pelabuhan. Jika informan ini bisa memberikan bukti yang lebih kuat, maka mereka akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu yang Yuda bangun. Setibanya di tempat yang telah disepakati, Guntur bertemu dengan seorang pria bertubuh tegap, dengan wajah keras yang menatapnya dengan waspada. "Guntur, kau tahu apa yang kau lakukan?" tanya pria itu dengan suara berat. Menghadapi orang sekelas Jenderal Yuda bukanlah perkara mudah. Orang seperti dia takkan segan-segan menghancurkan siapa saja yang mencoba melawannya. Guntur menatap pria itu dengan tatapan yang penuh keyakinan. "Aku tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dia miliki. Aku harus menghadapinya. Untuk Arman, untuk semuanya."